Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan selamat hari Minggu. Atas nama Majelis Jemaat, mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengikuti kebaktian GKP Ebenezer Cawang secara online. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki kebaktian. Bapak, Ibu, Saudara, kami undang untuk berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha besar. Sementara kita hanya umat yang kecil dan lemah. Sekalipun kita kecil dan lemah, kita berharga di mata Tuhan Allah kita. Marilah kita menaikkan syukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan dan cinta kasih-Nya yang senantiasa dikaruniakan kepada kita. Marilah kita datang ke hadirat-Nya yang kudus untuk memuji dan memuliakan Tuhan Allah kita. Mari kita memuji Tuhan dari PKJ 3. Ajaib namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita adalah dengan nama Tuhan yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi nas pembimbing dalam kebaktian minggu ini, yang terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Demikianlah firman Tuhan.
Marilah kita menyambut nas pembimbing kita dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 412, bait yang pertama dan kedua. Tuntun aku Tuhan Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kami persilakan duduk kembali. Kita memasuki litani syukur. Ya Bapa Allah yang penuh rahmat, kami bersyukur atas semua rahmat-Mu yang senantiasa Engkau karuniakan kepada kami. Dan oleh karena rahmat-Mu, kami dapat menjalani kehidupan yang Engkau anugerahkan. Ya Kristus yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih-Mu yang terus kami kecap dan rasakan dalam kehidupan ini, baik sebagai pribadi, keluarga, maupun persekutuan. Ya Roh Kudus, kami bersyukur atas tuntunan dan pemeliharaan yang senantiasa Engkau nyatakan. Segala puji syukur bagi-Mu, Allah Tritunggal Maha Kudus, atas rahmat, kasih, dan pemeliharaan-Mu. Amin. Sebagai orang-orang yang bersyukur kepada Allah, hendaklah kita memberitahukan hukum Allah dalam kehidupan kita. Seperti tertulis dalam Injil Matius 22 ayat 38 hingga 40. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Demikianlah sabda Tuhan. Marilah kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376, bait yang pertama dan ketiga. Ikut saja Tuhan. Jalan damai bagiku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dengan segala kerendahan hati kita datang ke hadirat Tuhan untuk mengaku dosa kita. Jikalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Karena itu marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah kita secara bersama-sama, diawali dengan pengakuan dosa pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Bersama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, kami telah berbuat dosa terhadap-Mu. Kami telah berdosa terhadap sesama kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Telah banyak kami menyimpang dari jalan-Mu yang benar. Ampunilah dosa kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami ya Kristus. Kasihanilah kami ya Tuhan. Amin. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat 395 bait 1 dan 2. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita seperti tertulis dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan yang ke-14. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu.
Dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Sebagai respon atas anugerah pengampunan Tuhan Allah kita, marilah kita memuji Tuhan secara berbalasan melalui pembacaan Mazmur dari Mazmur pasal 13 ayat 1 hingga 6. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Tetapi aku, pada kasih setiamu, aku percaya. Mari kita sambut pembacaan Mazmur kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 48. Seperti semula, kini
Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan di minggu ini, dan pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelumnya mari kita bersatu diri dalam doa, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, dalam dinamika kehidupan yang kami jalani, Engkau tetap hadir, memelihara kami, mengaruniakan kami berbagai macam berkat dengan berbagai macam bentuk dan wujudnya, yang memampukan kami untuk terus melangkah di tengah-tengah kondisi pada saat ini. Kami bersyukur, bahkan untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, ya kami dimampukan untuk bisa beribadah, walaupun kami di rumah kami masing-masing. Ya Allah, sebentar kami akan bersiap diri untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan yang sungguh kami yakini bahwa firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan memberikan kami pencerahan, akan memberikan kami kekuatan, tuntunan, bahkan hikmat bagi kami, untuk kami bisa menjalani kehidupan ini dengan tuntunan Tuhan. Untuk itu ya Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan, kiranya Engkau mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami memahami firman Tuhan dan juga melakukannya. Ya Allah, berkata-katalah atas kami, sebab kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes 17 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya. Permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberi kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang telah kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa Aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus Aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya di dalam hati dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengajak kita semua untuk sejenak berdiam diri dulu, duduk ya, dengan pada saat ini tentunya posisi menghadap handphone atau laptop atau televisi gitu ya, sambil menghayati ibadah. Coba Bapak Ibu Saudara mengambil atau menarik nafas gitu ya. Sambil tarikan nafas, 1, 2, 3, kita ambil, kemudian keluarkan. Tarik lagi nafasnya, keluarkan. Apa yang Bapak Ibu rasakan? Ya, tentunya kita merasakan udara yang masuk dan keluar melalui hidung kita. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Namun hal yang perlu kita maknai lebih dalam, ternyata kita tidak saja merasakan udara yang masuk dan keluar dari hidung kita. Tapi justru di situ ada makna yang dalam, kita bisa menghayati bahwa kita pada saat ini masih hidup Bapak Ibu Saudara. Saya, Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini beserta dalam ibadah, ketika menghayati nafas yang keluar masuk melalui hidung kita, itu berarti sebuah pertanda kita masih hidup. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Dan ketika bicara kehidupan ini, itu semua adalah karunia Tuhan. Bahkan di dalam kehidupan, jika kita masih bisa menarik dan mengeluarkan nafas, Tuhan tetap memelihara. Betul ya Bapak Ibu Saudara? Ini bentuk pemeliharaan Tuhan yang kadang kita tidak sadari. Bahwa ketika kita dimampukan untuk bisa bernafas, ya, bangun pagi-pagi untuk senantiasa bersiap, mau beribadah, bukankah ini pemeliharaan Tuhan? Yang kadang kita tidak sadari itu. Kita hanya melakukan rutinitas kehidupan kita begitu saja berjalan, ya, tanpa kita menghayati pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kasih-Nya yang luar biasa dalam kehidupan. Bahkan hal-hal seperti ini seringkali dianggap sepele ketika kita berkutat dengan pikiran, ya, dengan pergumulan, dengan permasalahan, bahkan penderitaan, yang seolah-olah Tuhan tidak ada. Seolah-olah Tuhan tidak memelihara kehidupan kita dengan segala kesulitan dan kesusahan yang kita jalani. Pertanyaannya, apakah memang begitu? Padahal ketika kita coba maknai hal yang mungkin dipandang kecil saja, Tuhan tetap memelihara. Ini senada dengan makna lagu, ya. Bapak Ibu Saudara pasti familiar dengan lagu yang ada di Kidung Jemaat nomor 439. Lagu apa itu kira-kira Bapak Ibu Saudara? Kidung Jemaat 439. Ada yang tahu? Tahu. Itu ada lagu Bila Topan Keras Melanda Hidupku. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Refnya, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Lagu ini mengingatkan kita bahwa di tengah-tengah kondisi menyulitkan sekalipun, Tuhan tetap memelihara. Apalagi ini lagu dituliskan oleh Johnson Ottman, ya, tahun 1897. Merefleksikan bahwa di tengah-tengah kesulitan pergumulan yang ada,
ternyata berkat-berkat Tuhan itu tetap ada, mengalir dan memelihara kehidupannya. Hingga diwujudkannya lah dalam sebuah lirik lagu. Namun ya, sekali orang hanya melihat, memandang pergumulan, tantangan, masalah terus-menerus tanpa mau memaknai hal-hal kecil ataupun hal-hal yang mungkin dipandang kecil dalam kehidupan, bahwa Tuhan memelihara. Ini pun yang diyakini oleh Kristus ketika Kristus mendoakan murid-muridnya. Ketika Kristus menjalin komunikasi dengan Bapa, agar Bapa, Allah Bapa senantiasa tetap memelihara murid-muridnya ketika nanti Kristus sudah tidak ada lagi secara fisik di tengah dunia. Ya. Menarik di sini Bapak Ibu Saudara, bagian yang kita baca ini adalah doa Yesus untuk murid-muridnya. Yesus berdoa bagi murid-muridnya. Dan di dalam doa ini juga digambarkan bagaimana relasi Allah Bapa dengan Kristus sebagai anak tunggal Bapa yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan begitu saja. Mereka adalah satu. Dan Yesus mendoakan murid-muridnya. Kenapa? Karena Yesus memahami bahwa kondisi dunia dengan nanti murid-murid melanjutkan karya Kristus, ketika nanti murid-murid menyadari bahwa Kristus sudah tidak ada lagi secara fisik, maka diperlukan tetap pemeliharaan yang Allah Bapa berikan kepada murid-murid dan memampukan murid-murid untuk menjalani bahkan tetap teguh dalam iman. Ketika di sini diungkapkan Bapak Ibu Saudara di ayat ke-11 tadi diungkapkan juga sebagai hal yang penting di sana gitu ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi Tuhan Yesus berdoa bukan untuk dirinya sendiri, tapi juga memohonkan pemeliharaan bagi murid-muridnya yang akan melanjutkan karya pelayanan, yang akan menghadapi berbagai macam situasi yang berat, agar Allah tetap memelihara kehidupan mereka dan terlebih lagi memelihara iman mereka agar tidak berpaling ya di tengah-tengah penderitaan. Apalagi nanti tentunya kan bentuk pemeliharaan Tuhan juga hadir melalui peristiwa Pentakosta di mana Roh Kudus memberikan semangat spirit baru bagi murid-murid untuk senantiasa memiliki kekuatan dan juga semangat untuk melakukan karya Kristus. Dan di sini Bapak Ibu Saudara menarik bahwa bentuk pemeliharaan juga merupakan sesuatu hal yang dimintakan dalam doa. Menarik Bapak Ibu Saudara. Jadi memang Tuhan Yesus tidak saja mengajar berdoa pada saat dia berdoa yang dikenal dengan doa Bapa kami. Tapi di sini juga pada bagian ini Tuhan Yesus mengajarkan bahwa juga penting untuk mendoakan orang lain agar orang lain pun mendapatkan pemeliharaan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ketika di sini Tuhan Yesus memohonkan agar murid-murid senantiasa dipelihara dalam kasih Tuhan, maka
pemeliharaan yang Tuhan berikan, pemeliharaan yang Allah Bapa berikan, ternyata juga mempunyai makna. Dipelihara untuk melakukan karya. Jadi pemeliharaan Allah pun punya kaitan dengan karya yang dilakukan baik oleh Kristus juga oleh murid-murid. Apalagi di sini diungkapkan, Tuhan Yesus mengungkapkan ya, bahwa Kristus telah memuliakan Allah Bapa di ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Dan murid-murid pun akan melakukan hal yang sama untuk memuliakan nama Tuhan. Sama seperti yang dilakukan oleh Kristus, caranya adalah melakukan tugas. Melakukan karya. Menjalani komitmen dalam kehidupannya. Untuk senantiasa terus menyatakan damai sejahtera, menyatakan kasih, menyatakan kabar pengharapan, bahkan tanda-tanda kerajaan Allah untuk dunia. Dan dalam proses untuk menyatakan karya itu, pasti akan menghadapi berbagai macam penderitaan. Akan menghadapi berbagai macam tantangan. Akan menghadapi berbagai macam kesulitan. Bahkan Yesus sebelumnya juga menyampaikan kepada murid-murid bahwa aku akan mengutus engkau layaknya domba ke tengah serigala. Jadi dalam tugas perutusan itu tidak mudah. Gitu ya. Menjalankan komitmen untuk melayani Tuhan itu tidak mudah. Gitu ya. Ada kesulitan. Namun di sini diungkapkan oleh Kristus sendiri dengan memohonkan pemeliharaan kepada Allah Bapa, maka pemeliharaan itu pun senantiasa ada bagi murid-murid yang senantiasa menjalani. Namun memang Bapak Ibu Saudara, ketika seringkali orang kan cenderungnya hanya melihat dari sisi tantangan, pergumulan, dan kesulitannya saja, tanpa mau benar-benar berdiam diri sejenak untuk merenungkan bahwa toh Tuhan tetap ada dalam kondisi seperti itu, memelihara dengan berbagai macam cara. Nah, ini perlu kita hayati dan ini perlu kita syukuri. Bahwa dalam kondisi pandemik pada saat ini, Bapak Ibu Saudara, Tuhan tetap memelihara Bapak Ibu Saudara. Tuhan tetap memelihara kita. Baik di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani terkait dengan fisik. Yakinlah itu. Dan itu perlu dibawa dalam doa. Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, doa kita justru isinya keluhan-keluhan terus. Doa kita isinya berbagai macam hal yang justru malah membuat kita tidak memiliki pengharapan. Namun justru di sini Tuhan Yesus mengajarkan, mohonkanlah pemeliharaan itu kepada Allah Bapa. Sama seperti seorang anak yang memohonkan sesuatu hal ya, kepada bapaknya. Mohonkanlah itu untuk senantiasa memelihara. Dan itu perlu diyakini. Perlu untuk senantiasa dihayati dengan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita juga diajak ketika Tuhan Yesus memohonkan agar Allah Bapa memelihara murid-murid, pernahkah kita juga di dalam doa kita juga memohonkan agar Tuhan memelihara orang lain? Mungkin dalam setiap doa yang kita jalani, isinya cenderung hanya Tuhan tolong pelihara kehidupan saya saja. Tuhan tolong lihat kondisi kehidupan saya.
Tuhan tolong dong penuhi ini itu gitu ya. Dan itu semuanya senternya adalah saya. Namun justru di sini Tuhan Yesus mengajar juga doakan juga yang lain gitu ya. Bahkan di sini Tuhan Yesus tidak memfokuskan komunikasi ataupun doanya untuk dirinya sendiri, tapi buat orang lain. Bahkan orang lain di sini murid-murid yang dipandang akan mengalami kehidupan yang sulit, gitu ya. Mengalami tantangan yang sulit, coba diingat dan didoakan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara, mengingat tidak ada orang-orang yang perlu untuk didoakan, untuk senantiasa diyakinkan bahwa pemeliharaan Tuhan juga tersedia bagi mereka. Didoakan. Ini salah satu hal yang kita bisa lakukan di tengah-tengah kondisi pada saat ini. Gereja yang senantiasa hidup adalah gereja yang saling mendoakan satu dengan yang lain untuk menghayati pemeliharaan Tuhan. Kita perlu cek gitu ya, bagaimana kehidupan doa kita. Misalnya ya bicara kehidupan para pelayan. Para pelayan ini pun perlu didoakan oleh Bapak Ibu Saudara. Para anggota majelis jemaat, saya pun dengan keluarga, gitu ya, itu perlu untuk senantiasa juga didoakan. Bahkan kondisi kehidupan persekutuan pelayanan kesaksian kita perlu untuk saling mendoakan, untuk terus bertumbuh. Jadi jangan berhenti untuk melihat bahwa ini ada kekeliruan di sini, ini ada kesalahan di sini, ini begini. Pertanyaannya kita semua mendoakan tidak dengan hal yang positif. Oh Tuhan tolong supaya pelayanan persekutuan kesaksian bisa berjalan dengan baik, semua terpelihara dengan baik. Mulailah untuk mendoakan yang lain. Mulailah untuk saling mendoa. Dan tentunya di sini Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, bicara doa tidak hanya berhenti pada kata. Oke, saya memohonkan Tuhan tolong pelihara kehidupan. Itu kan berarti kan kita memulai diri untuk memfokuskan pada Allah yang senantiasa hadir dalam setiap kehidupan kita, walaupun dalam kondisi pada saat ini ya. Yakin Tuhan memelihara dan mendoakan orang. Namun doa bukan hanya sekedar kata, tapi juga perlu diwujud nyatakan. Berarti ketika kita memohon pemeliharaan dari Tuhan, kita diajak untuk saling memelihara kehidupan. Dalam kaitannya itu tadi, melakukan tugas panggilan. Ya, kalau bicara terkait dengan kehidupan orang beriman, bersekutu, melayani, bersaksi. Itu kan bentuk kita untuk mewujudkan cinta kasih, damai sejahtera dari Allah. Tentunya dimulai dengan doa, namun juga perlu untuk ada aksi nyata. Bagaimana kita bisa saling memelihara satu dengan yang lain. Bagaimana persekutuan pelayanan dan kesaksian ini tetap bisa berjalan untuk memuliakan nama Tuhan. Tadi kan diungkapkan ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana sih cara untuk memuliakan nama Tuhan? Tadi di sini diungkapkan gitu ya. Di ayat yang keempat Tuhan Yesus yang mengungkapkan, "Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya." Berarti kan memuliakan nama Tuhan adalah melakukan karya, melakukan sesuatu hal yang berdampak, dimulai dengan doa dan tentunya diwujudkan dalam upaya untuk memelihara kehidupan bersama. Atau dalam kata lain, mewujudkan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan bersama. Saya tadi juga berbincang-bincang dengan salah satu anggota majelis jemaat. Waduh, Pak, ya kalau kita begini terus
bisa jadi semangat kita kendur tanpa hal ada yang bisa kita lakukan. Namun ya saya mencoba untuk melakukan, ada yang saya bisa lakukan, ya saya lakukan. Ada yang bisa saya upayakan. Dan itu berdampak bagi yang lain. Bukankah itu juga menunjukkan bagaimana pemeliharaan Tuhan atas diri kita pun disampaikan kepada yang lain. Pemeliharaan Tuhan atas diri kita juga bisa kita sampaikan untuk dirasakan oleh orang lain. Dan mari kita benar-benar, apalagi terkait dengan kidung jemaat yang tadi saya ungkapkan, ya, bila topan keras melanda hidupmu tadi, mengungkapkan tatkala ada hal-hal yang sulit, padahal sebenarnya kita bisa hitung berkat Tuhan yang kecil-kecil itu, yang dipandang kecil, ya ternyata Tuhan tetap memelihara. Dan justru ketika kita menghayati dan merasakan pemeliharaan yang Tuhan berikan bagi kita, kita diajak untuk memelihara kehidupan orang lain. Kita diajak untuk memelihara kehidupan, persekutuan, pelayanan, kesaksiannya agar tetap terpelihara dengan baik. Lepas tantangan, pergumulan itu tetap ada, namun kita diajak untuk mewujudkannya. Kita ada dalam posisi murid-murid Kristus yang senantiasa terus melakukan karya, yang punya komitmen di dalamnya untuk menjadi berkat dengan berbagai macam hal yang kita bisa lakukan untuk kehidupan bersama. Dan yakin turunan dari kuasa Roh Kudus yang akan senantiasa menuntun untuk melakukannya. Bahkan dalam kondisi sulit pada saat pandemi COVID-19, kita masih dipelihara Tuhan. Dan kita diajak untuk mewujudkan pemeliharaan Tuhan itu kepada yang lain. Dimulai dengan doa, kehidupan doa yang terus kita pupuk dan kembangkan bersama. Dan juga dengan aksinya sebagai bentuk perwujudan dari doa itu untuk senantiasa menyatakan pemeliharaan Tuhan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kami diberikan pencerahan, kami diberikan tuntunan untuk kami melihat bahwa Tuhan tetap memelihara kami di tengah-tengah kondisi sulit yang kami jalani pada saat ini. Tuhan tetap memelihara kami dengan berkat-berkat yang berbagai macam bentuknya, yang hadir bahkan melalui berbagai macam cara. Sungguh kami yakini itu merupakan pemberian dari Tuhan.
Ya Allah yang Maha Kasih. Kiranya kami akan senantiasa terus terarah kepada Tuhan. Bahwa penderitaan, kesulitan hidup, tantangan, pergumulan bukanlah tanda di mana Tuhan tidak memelihara. Namun justru di tengah pergumulan, tantangan, kesulitan hidup yang kami jalani, kami bisa tetap untuk merasakan pemeliharaan Tuhan. Melalui hal-hal yang mungkin kami pandang kecil, melalui hal-hal yang mungkin kami anggap sepele, namun Tuhan tetap memelihara kami. Dan kami diajak untuk melakukan firman Tuhan yang kami dengar, agar kami senantiasa juga untuk bertumbuh dalam kehidupan doa yang kami jalani, agar kami bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, agar pemeliharaan Tuhan pun juga senantiasa hadir bagi kehidupan orang lain. Dan kami diajak untuk mewujudkan pemeliharaan Tuhan bagi saudara-saudara kami yang lain, bagi orang lain, melalui tindakan nyata yang kami bisa lakukan dengan talenta, dengan kekasan, dan juga berkat-berkat, dan juga pemeliharaan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Ya Allah yang Maha Kasih, kiranya kami pada saat ini tidak saja hanya menjadi penonton-penonton ibadah, hanya berdiam di depan televisi ataupun sarana media informasi, namun kami juga diajak bisa saling mendoakan satu dengan yang lain, untuk senantiasa juga melakukan banyak hal yang kami bisa lakukan, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai macam hal yang terjadi pada saat ini. Berkat-berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan tetap tercurah, tetap dirasakan oleh banyak orang melalui apa yang kami bisa lakukan. Tuntun kami, ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur tengah kondisi pandemi COVID-19, kami tetap bisa menghayati kehidupan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian dengan cara yang berbeda, namun tidak mengurangi esensi daripada itu. Ya Allah, tuntun kami bersama. Gereja Tuhan tetap bisa mengupayakan persekutuan, pelayanan, dan kesaksian, sehingga nama Tuhan dimuliakan, cinta kasih Tuhan dirasakan oleh banyak orang. Kami juga hendak berdoa ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang dalam kondisi kelemahan fisik karena sakit. Kami mau berdoa untuk saudara Abiezer Prawira Daud, Bapak Agus Marbun, Ibu Angelin Pandeba, Bapak Bambang Sumbogo, Ibu Fortuna Empi, Ibu Hartati, Bapak Yusias Deta Tonto, Bapak Komarlin Amban, Ibu Kasmina, Bapak Lili Jalimun, Bapak Levi Lasso, Bapak Effendi Panjaitan, Bapak Paulus Rikin, Ibu Mariana Petrus, Ibu Ninik Indrawati, Bapak Sarkon, Ibu Suari Dewi, Bapak Sukini, Saudara Supangkat Wibowo, Bapak Suprapto, Bapak Usman Pulungan, Bapak Yosua Siwalete, Ibu Fitri yang dalam proses juga untuk persalinan, juga saudara kami yang lain yang mungkin pada saat ini ada dalam kondisi kelemahan fisik karena sakit. Tuhan yang senantiasa memulihkan, menjamah mereka, memberkati setiap upaya pengobatan, tindakan yang dilakukan, sehingga saudara kami ini tetap bisa merasakan dan tetap berpengharapan di dalam iman percaya kepada Kristus. Tuhan yang memelihara mereka, agar iman percaya mereka pun senantiasa terus bertumbuh, tidak kalah dengan kesulitan ataupun penderitaan yang mereka rasakan. Allah yang senantiasa memberikan kekuatan, Allah yang memelihara dan memampukan mereka tetap menghayati pengharapan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga bersyukur ya Bapa, untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran dan juga pernikahan. Tuhan yang senantiasa mendengar harapan dan seruan mereka. Tuhan yang mengaruniakan mereka berkat, hikmat, dan juga hal-hal yang tentunya diperlukan mereka dalam menjalani kehidupan. Tuhan yang senantiasa memberkati mereka. Dan kiranya kehidupan yang mereka jalani senantiasa dipenuhi dengan makna untuk terus memberikan diri kepada Tuhan sebagai saksi Kristus, menjadi saluran berkat, saluran damai sejahtera dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka lakukan. Tuhan yang memberkati mereka. Allah yang Maha Kasih, kami juga hendak berdoa
untuk kehidupan kami sebagai sebuah bangsa dan negara, tuntun kami ya Bapa, agar kami bersama-sama dengan pemerintah, agar taat aturan. Kami bisa mendukung saudara-saudara kami yang berjuang di rumah sakit, yang berjuang untuk senantiasa juga menertibkan situasi yang ada. Kami bisa mendukung program pemerintah. Tuntun kami, ya Bapa, agar kami pun bisa melakukan yang terbaik untuk memperhambat penyebaran virus corona ini. Dan kami pun terus memiliki pengharapan di dalam Kristus, Tuhan yang akan senantiasa memulihkan kehidupan kami, ya Bapa. Bahkan menyiapkan kami untuk hal-hal yang baru, yang tentunya hadir dalam kehidupan kami di tengah kondisi pandemik. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan untuk melakukan yang terbaik. Juga untuk pemerintah, Bapak Presiden, Kepala Daerah, tokoh-tokoh yang ada. Kiranya diberikan kekuatan, hikmat, sehingga mereka senantiasa tetap bisa menjalankan roda pemerintahan dengan baik, bahkan minimalisir kondisi penyebaran virus corona ini agar bangsa dan negara kami pun dipulihkan. Tuhan yang senantiasa memiliki kuasa, memiliki rencana yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Ya Bapa. Dan berbagai macam hal yang kami ingin sampaikan dalam syafaat ini, harapan, kerinduan, pergumulan kami masing-masing. Tuhan yang senantiasa mengetahuinya. Tuhan mengetahui hati kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, dan Engkau juga mendengar doa kami. Sehingga Engkau juga senantiasa memberikan yang terbaik, rancangkan kehidupan kami yang terbaik, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Inilah kami ya Bapa, inilah doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dan kami akan bersama-sama berdoa turut dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu. Katalah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan percayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilakan. Dengarlah sabda Tuhan yang menuntun kita untuk memaknai persembahan syukur kita kepada Allah. Seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikianlah sabda Tuhan. Persembahan dapat dikumpulkan di rumah masing-masing, kemudian diserahkan ke gereja, atau ditransfer melalui rekening yang terdapat dalam warta jemaat. Jemaat, mari kita nyanyikan lagu
dari nyanyian pengiring NKB 199 ayat 1 sampai dengan 3. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Betapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkan hancur pula hatinya. Betapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Betapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat dipersilakan berdiri. Mari kita doakan persembahan. Allah sumber berkat, dalam kasih dan setiamu, Engkau telah memberkati dan mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan, sesuai dengan keperluan yang Engkau pandang baik. Pada saat ini kami membawa persembahan bagi pelebaran kerajaan-Mu. Terima dan berkatilah persembahan kami, serta ajarkan kami untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik bagi ya Tuhan. Demi Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Kami bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Hendaklah hidup saudara-saudara selalu memuliakan Allah Bapa kita, dan jadilah saksi bagi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Teguhkanlah hati saudara-saudara, yakinlah akan pemeliharaan yang Tuhan beri di dalam kasih-Nya. Sebab Tuhan Allah kita menyertai kita kemanapun kita pergi.
Ini terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus beserta saudara sekalian. Amin.